Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini, dalam program kita Pesan yang Indah ini, firman Tuhan bagi kita, yaitu dari Injil Yohanes, pasal 1, ayat 43 sampai dengan ayat 51. Dan firman Tuhan ini akan menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, demikian dituliskan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sewaktu saya masih muda, umur 20 tahun sampai dengan 30 tahunan, satu-satunya wahana permainan yang paling menegangkan, paling ekstrim, memacu adrenalin, tetapi permainan ini dicintai dan dicari, digemari oleh banyak orang, adalah roller coaster. Kami sering menyebutnya dengan halilintar. Permainan ini cukup menegangkan, tetapi permainan ini disukai, dicintai oleh banyak orang. Tetapi zaman sekarang banyak sekali wahana-wahana permainan yang lebih menegangkan, lebih ekstrim, lebih memacu adrenalin. Tetapi setiap wahana permainan, se-ekstrim apapun itu, selalu diberikan petunjuk cara menikmatinya ataupun cara mengikuti permainan itu sehingga seseorang dapat menikmati sensasi dari permainan itu, kesenangan, kegembiraan dalam mengikuti permainan itu. Selalu ada petunjuk, walaupun banyak yang mengikuti permainan itu mengabaikan. Lalu apa guna petunjuk permainan itu? Apa guna tata cara panduan permainan itu? Tentu supaya dapat menikmati permainan itu ataupun merasakan sensasi yang luar biasa. Itu artinya mengenal dulu sebelum menikmati. Mengenal dulu sebelum memainkan. Mengenal dulu, paham dulu, melihat petunjuk dulu, mengenal dengan baik, kemudian ikut menikmati. Kita bukan mau berbicara soal wahana permainan, tetapi kita berbicara tentang mengenal sesuatu atau juga mengenal seseorang. Itu sangat penting untuk kemudian kita dapat mendalaminya, kemudian kita dapat mengikutinya, kemudian kita dapat menikmati sensasi bersama dengan dia bila itu adalah seseorang. Injil Yohanes memperkenalkan kepada kita Yesus Kristus dengan yang disebut dengan istilah kristologi dari atas. Memperkenalkannya dari atas dengan pengertian pada mulanya adalah firman, berasal dari sorga, sesuatu yang bersifat sorgawi, kemudian menjadi sama dengan manusia,
dan firman itu menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan firman itu bersama-sama dengan manusia dan diberi kesempatan pada manusia untuk mengenal Dia, untuk bersama-sama dengan Dia. Lalu firman yang telah menjadi daging itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian memiliki murid-murid atau memiliki pengikut-pengikutnya yang pertama yang disebut sebagai murid. Murid-murid pertama dalam Injil Yohanes ini diperkenalkan kepada kita. Ada dua bagian. Bagian pertama, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, maka tanpa dipanggil lebih dahulu, tanpa dipanggil lebih awal, maka murid-murid ini mengikut Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dan tahap selanjutnya, Yesus sendiri memanggil. Demikianlah kedua pola ini dapat kita lihat di dalam proses pemuridan yang pertama ataupun murid-murid Yesus yang pertama. Dalam teks kita ini, kita juga bertemu dengan Filipus dan Nathanael, yang keduanya juga menjadi murid Yesus, yang Nathanael kemudian dikenal dengan Bartolomeus, dan mereka berdua ini juga mempunyai pengenalan yang berbeda. Filipus dipanggil dan langsung mengikut Yesus. Tentu ia sudah memperoleh informasi sebelumnya tentang Yesus, dan ia bahkan memiliki informasi lebih dalam sebab ia menyebutkan sesuatu, menyebutkan informasi dari perjanjian lama tentang Yesus. Dan kemudian Nathanael juga tentu juga membaca perjanjian lama, karena tradisi setempat memang mengecilkan atau dalam tanda kutip menganggap remeh apa yang disebutkan oleh Nathanael di sini. Adakah sesuatu yang baik datangnya dari Nazaret? Nah, ini mencerminkan keraguan, mencerminkan belum adanya pengenalan terhadap siapa yang akan diikutinya atau siapa itu Yesus. Lalu Yesus memperkenalkan dirinya kepada Nathanael dengan mengatakan bahwa Yesus telah melihat dia. Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon. Ini sesuatu yang dianggap oleh Nathanael adalah satu hal yang luar biasa, tetapi pengenalan Yesus terhadap Nathanael tentu tidak sebatas itu. Yesus sendiri dalam keilahiannya sudah lebih awal mengenal murid-muridnya ini ataupun calon muridnya ini, sehingga pemanggilan kepada mereka disebut sebagai suatu pemilihan atas mereka, dan itu adalah anugerah, dan itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang memilih dan memanggil mereka. Walaupun disebutkan Filipus, kami telah menemukan seseorang, yaitu Yesus yang disebutkan oleh Musa, kita dapat menyebutkan bukan murid-murid itu yang menemukan Yesus, tetapi Yesus yang menemukan mereka dan memanggil mereka kepada panggilan yang luar biasa menjadi murid. Dalam bagian ini tentu kita belum dapat menyebutkan bahwa ketika mereka mengikut Yesus itu sudah berkaitan ataupun berakar pada iman. Belum. Tentu ketika mereka mengikut Yesus didasari oleh rasa penasaran di dalam diri mereka, dan juga kemauan dan keinginan untuk melihat lebih, untuk melihat sesuatu lebih lagi dari Yesus. Walau kemudian pada akhirnya tentu panggilan itu berakar pada iman mereka setelah mereka sungguh-sungguh mengenali Yesus, tapi itu terjadi di kemudian. Dalam bagian ini lebih tepat kalau kita katakan didasarkan pada rasa penasaran dan keingintahuan mereka mengenali Yesus lebih dalam. Dan Tuhan Yesus menawarkan itu kepada mereka. Kalau engkau mengikut aku, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa, bahkan melampaui apa yang dapat dilihat oleh manusia. Kita selalu mengingat apa yang dikatakan dalam surat Korintus, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah terpikir hati, disediakan Allah. Dalam mengikut Yesus, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tetapi dalam perkataan Yesus ini juga terkandung, juga tersirat sebuah tawaran. Apakah engkau siap? Apakah engkau mau menikmati sensasi perjalanan bersama dengan aku? Menjalani petualangan yang ekstrim
Bagaikan wahana permainan yang menegangkan tadi, perjalanan dengan Yesus akan banyak tantangan, akan banyak pengalaman-pengalaman baru, akan banyak yang engkau saksikan. Apakah engkau siap? Bila engkau siap, sekarang kencangkan sabukmu, pasang pengamanmu, pasang segala sesuatu, lengkapi dirimu. Engkau akan menikmati sensasi perjalanan bersama dengan aku. Jika engkau mengenal aku dan percaya kepadaku, engkau akan menikmati setiap sensasi perjalanan, setiap langkah yang akan kita lalui dalam perjalanan ini, dalam pemuritan itu. Sepertinya itulah yang disampaikan Yesus kepada mereka secara tersirat. Dan itu juga menjadi satu pesan yang indah bagi kita di awal tahun ini. Apakah kita juga sungguh-sungguh telah mengenali Yesus? Dan apakah kita telah siap menjalani, mengarungi samudra, menjalani setiap langkah kehidupan di 2021 ini bersama dengan Dia? Jika engkau siap, maka engkau akan menikmati setiap saat perjalanan kehidupan dengan sukacita. Engkau akan melihat sensasi yang luar biasa dalam perjalanan hidup, kebahagiaan dalam perjalanan hidup bersama dengan Yesus. Pesan selanjutnya bagi kita, untuk memastikan perjalanan kehidupan 2021 kita lalui bersama dengan Yesus. Dalam menjalani tahun ini, kita pastikan kita bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Dia. Dan tawaran dalam teks ini juga akan berlaku kepada setiap orang yang mengikut Dia. Bahwa disebutkan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Hal-hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang indah akan engkau temukan dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Jika kita sudah mengenal Dia, sungguh-sungguh percaya kepadanya, dan mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi, kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya dan berjalan bersama dengan Dia. Itulah pesan-pesan yang indah yang membawa kita, memotivasi kita menjalani tahun ini dalam sukacita, dalam sensasi yang luar biasa bersama pertolongan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.